sudah saya cari dari tugas pertama. Setelah kita mendapatkan data, lalu yang pertama itu kita memiliki data. Jumlah data yang kita miliki adalah 50. Lalu kita menentukan jumlah data paling kecil yaitu 21 dan data paling besar yaitu 70. Lalu yang ketiga, kita menentukan jumlah kelas untuk data yang kita punya. Dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,322 logaritma 50. Logaritma dari 50 yang 1,69. 3,322 dikali 1,69 sama dengan 5,6. Lalu 1 ditambah 5,6 sama dengan 6,6. Karena hasil di sini adalah bentuk desimal, maka kita bulatkan agar menjadi bilangan asli, yaitu 7. Yang keempat, menentukan interval kelas. Dengan rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Di mana nilai tertinggi yaitu 70, nilai terendah 21 dibagi 7, yaitu 49 dibagi 7 sama dengan 7. Lanjut, ini ada data yang sudah saya kelompokkan. Yang pertama ada nilai, di kelas pertama ada nilai 21 sampai 28, kelas kedua ada 29 sampai 36. Kemara stop. Kemara, Dek. Dek, untuk yang lain, jika ada pertanyaan, langsung interupsi, Dek, ya. Untuk yang lain, ya. Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, langsung interupsi, ya. Oke, Kemara. Dari mana, Dek, angka 21 itu, Dek? Dari mana angka 21? Dari jumlah data yang pertama tadi, Pak. Dari sini, Pak. Dari angka yang paling kecil? Ya, Ya. angka terendah. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya. Ya, bagus. Ya. Ini ada 7 kelas. Dan interval kelasnya juga 7 yang sudah kita hitung tadi. Ada tepi kelas. Tepi kelas ini di mana kelas terbawah tepinya itu dikurang 0,5. Misalnya 21 dikurang 0,5 jadinya 20,5. Dan tepi kelas selanjutnya 28 yang tepi tertinggi ditambah 0,5 jadinya 28,5. Dan dibuat terus menerus sampai kelas ke-7. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi kelas kita menghitung berapa jumlah data di kelas pertama di antara 21 sampai 28. Itu ada 6, di kelas kedua ada 10, di kelas ketiga ada 7, di kelas keempat ada 4, di kelas kelima ada 11, di kelas ke-7 di kelas ke-6 ada 8, di kelas ke-7 ada 4. Selanjutnya kita mencari titik tengah. Titik tengah dari masing-masing kelas dengan cara ditambah tepi atas dibagi 2. Dengan contohnya 21 ditambah 28 dibagi 2, hasilnya yaitu 24,5. Ini juga kita buat terus sampai kelas ke-7. Nah, selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini rumusnya yaitu frekuensi dibagi jumlah data dikali 100%. Yang dimana ada 6, frekuensi kelas pertama yaitu 6 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 12. Kelas kedua ada 10 per 50 dikali 100 sama dengan 20. Dan seterusnya sampai kelas ke-7. Jadi ada frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini dihitung dari tepi kelas. Dari tepi kelas. Tepi kelas ada berapa data kurang dari 20,5. Karena jumlah data terendah yaitu 21. Lalu ada jumlah data kurang dari 28,5 ada 6. Karena 21 sampai 28 itu ada 6. Dan seterusnya sampai 36,5. Jumlah data kurang dari 36,5 ada 16. Yaitu dari 6 ditambah 10. Dan terus lanjut ada yang lebih dari Kumara. Dari mana datang
Yang di kelas ke-7. Perhatikan kelas ke-7 ya. Oh iya Pak, kelas ke-7 ini Ah, yang 68,5. hmm, Jumlah data kurang dari 68,5 itu ada 46, yaitu dari 6 tambah 10 tambah 7 tambah 4 tambah 11 tambah 8. ya bagus, ya, ya, Nah, ini ada kelas tambahan ya, karena untuk melengkapi semuanya jumlah data dari 76,5 yaitu seluruh data yang kita punya. iya bagus ya. Untuk lebih dari caranya hampir sama, hanya dibalik saja 20 jumlah data lebih dari 20,5 yaitu ada 50 data. Karena kan semua data lebih dari 20,5 karena data terendah yaitu 21. Selanjutnya ada data lebih dari 28,5 yaitu ada 44 data. 30, yang lebih dari 36,5 Kumara. Dari mana Ya, Pak. dari mana empat datang? 44 datang, 50 ini dikurang 6. Ya bagus, ya. Oke terus. Oke untuk yang lain, ada pertanyaan untuk Kumara? Untuk yang lain ada pertanyaan untuk Kumara? Muhammad Fadli. Ya, Pak. Dari mana datang angka 27 pada kelas yang keempat? Dari kelas yang keempat. Kelas keempat ada di situ lebih dari yang angka 27. Dari mana itu? Tolong Kumara tunjukkan pointermu. Kumara, pointer. Yang 27, ya. Dari mana itu Muhammad Fadli? Muhammad Fadli? Ya. Yang angka 27 ini, ya. Yang di kursor yang ditunjukkan oleh Kumara yang kelas keempat 27. Dari mana itu Fadli? Adityo, dari mana 27 Adityo? Dari dikurangin frekuensi itu Pak, yang kelas 1 sampai 3. Ya, lebih Jadi 6 tambah 10 tambah 7. 16, 23. Iya. Kemudian? Jadi 50 dikurang 23. Iya, 27. bagus. Muhammad Fadli. Risi kamera. Muhammad Fadli. Dari mana datang angka 12 pada kelas yang ke-6? Tunjukkan kursormu, Kumara. Angka 12 pada kelas ke-6. Angka 12 pada kelas ke-6 lebih dari. Kumara, tunjukkan kursormu. Kursor. Ya. Dari mana datang ini? 12. Ya. Dari mana datang Muhammad Fadli? Muhammad Fadli? Bisa ya, tunggu ya. Tunggu. Putri Maharani, dari mana datang angka 12 pada yang kelas ke-6? Tunjukkan kursormu Kumara. Dari tinggal data dikurangi 38, Pak. Dari mana? Dek? Frekuensi dari mulai kelas 50. Iya. Jumlah data dikurangi 38. Dari mana 38? 16. Dari mana Jumlah frekuensi dari kelas 6, kelas pertama sampai kelas 5. Iya, pintar. Iya, oke. Kiki Nurpitasari, dari mana datang angka 34 pada kelas ketiga? 34, kelas ketiga. Iya, 34. Dari mana datang ini? 34. Ini Pak, dari 50 dikurangi
16 Pin- 34. Pintar. Oke. Dila Puspita, dari mana datang angka 4 dari kelas ke-7? Kumara, Ya, kelas ke-7. Kelas ke-7 lebih dari. Angka 4. Paling bawah Kumara, paling bawah. Angka 4. Iya. Dari mana nih? Dila Puspita. dari 50 dikurangi 46. Dari mana 46, Dek? 46 itu jumlah kelas pertama sampai kelas ke-6. Iya, pintar. Oke, Kumara, lanjut Kumara. Ya, Iya, bagus. lanjut ke slide berikutnya ya, karena tadi kan yang lebih dari udah. Selanjutnya ada histogram. Nah, histogram ini dari rentan kelas 20 sampai 28,5 ada 6. Ya, oke. 28,5 sampai 36,5 ada 10. 6, 10, 7 ini adalah frekuensi dan yang di bawahnya adalah tepi kelasnya ya. Ini adalah grafik histogramnya. Stop. Selanjutnya ada grafik poligon. Kumara Poligon tunggu. ini kalau Kumara tunggu. Ya, Pak. Kumara tunggu ya. Tunggu Kumara ya. Kumara tunggu. Haikal Aditya. Haikal Aditya. Ya, Pak. Apa arti angka 10 pada histogram ini? Karena ada angka 10. Tunjukkan kursormu dulu Kumara. Angka 10 pada histogram ini. Frekuensi, Pak. Oh ya, bagus. Iya. Julia Ases, kamera. Ya, Pak. Apa arti angka 11 pada histogram ini? Frekuensinya, Pak. Frekuensi dari mana? Dari mana ke mana? Dari 52,5 sampai 70,5. Iya, pintar. Iya, lanjut Kumara. Ya, selanjutnya ada poligon. Poligon ini tadi kan ada frekuensi dari histogram tuh. Kalau ditarik itu disambungin jadi grafik poligon. Kumara, tunggu. Dan Apa perbedaan poligon sama histogram? poligon ini kan angka-angka frekuensi itu disambungin gitu Pak, ditarik. Dan Dari 6, 10 ada garisnya gitu. ditariknya dari titik yang mana itu? Dari ujung atau tengah atau ujung kanan? Dari ujung. Dari 6, 10, 7, Oke. 4, Next. 11, 8. Oke, next. Selanjutnya ada kurva frekuensi kumulatif kurang dari. Ini ada dari 20,5 sampai 28,5, 28,5 sampai 36,5. Kumara, apa arti angka 27 itu? Iya, 27 yang di kursor itu. Arti angka 27. Ini Pak. Ya. Ini jumlah data frekuensi kumulatif kurang dari 52,5. Ya, bagus. Tunggu. Tunggu ya. Tunggu. Ajara Paumiko. Kamera. Ya, Pak. Apa arti angka 46 ini? Tunjukkan kursormu Kumara. Kursor 46. Ya. Apa arti angka 46 ini? Itu frekuensi kumulatif kurang dari 68,5. Ada sebanyak? Lebih lengkap, Dek. Lebih lengkap. Paumiko. Jumlah frekuensi kumulatif kurang dari 68,5. Ada sejumlah berapa? Jumlah frekuensinya ada 46, itu kurang dari 68,5. Oke. Next, Kumara.
Oke, Kumara, terus. Selanjutnya ada frekuensi kumulatif lebih dari, selanjutnya ada ditarik dari yang lebih jumlah frekuensi kumulatif lebih dari 20,5 dari 50, ada yang dari 28,5 dan 44, dan seterusnya sesuai tabel yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, terus. Selanjutnya ada kurva Ogib. Ini perpaduan dari grafik ya. Frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Kurvanya seperti ini dan nanti akan ada tempat berpotongan. Stop, Kumara, stop ya, Kumara. Kumara, di depan kamu ada catatan kamu tadi masalah apa itu kan data awal tabel distribusi frekuensi. Masih ada kau pegang? Ya, kenapa? Ada ya? Nah, dari tabel ini, ya dari tabel ini, ada berapa data yang memiliki nilai lebih dari 36,5, lebih dari 36,5, tapi kurang dari 60,5. Lebih dari 36,5, tapi Kurang dari 60,5. 22, Pak. Dari mana 22, Dek? 38 dikurang 16, Pak. Nah, oke. 22 ya? Ah, tolong dulu tunjukkan dulu di PowerPoint ini bahwa yang Kumara bilang itu 22 apakah sesuai dengan data yang di tabel distribusi frekuensi. Mulai dari 36,5 sampai dengan 60,5. Apakah betul 22? Coba tunjukkan PowerPointmu yang tabel awal tadi, Dek. Apakah betul 22? Yang tabel. Ya. Apakah betul 22, Dek ya? Jadi lebih dari 36,5 tapi kurang dari 60,5. Iya. Gimana, Pak? Kurang dari 36,5. Udah. Dek. Lebih dari 36,5 kurang dari 60,5 gitu, Pak ya? Iya. Ya. Nah, lebih dari 36,5 ada 7. Iya. 7 tambah 4 11. Iya. 11 ditambah 11 22. 20. Itu sampai kelas kelima aja karena kan dia tanya kurang dari 60,5. Iya. Jadi 7 tambah 4 11 tambah 11 11 tambah 11 22. Jadi pertanyaan Bapak, apakah datamu ini sesuai dengan yang tadi dari tabel melihatnya tuh? 22 ya pasti. Yang mana, Pak? Dari data ini kan lebih dari 36,5 kurang dari Ya. kurang dari 61 kan ada sebanyak 22 kan? Ya. Oke. Kembali lagi ke yang tadi deh, ke yang tabel kurva Ogib. Kembali. Ya. Jadi semua perhatikan ya, Jadi dengan ada kurva Ogib ini, kita lebih gampang mengetahui ya dari mana 22 tadi 38 dikurang 16. 38 dikurang 16 ada sebanyak 22. Lebih dari 36,5 tapi kurang dari 60,5. Semua bisa paham ini, Dek? Dek, semua bisa paham ini? Artinya daripada melihat tabel, bagusan melihat kurva Ogib ini. Kumara? Ya, Pak. Sepertinya teman-teman belum bisa paham semua. Ulangi lagi, biar semua mereka paham. Tadi kan pertanyaannya lebih dari 36,5 tetapi kurang dari 60,5. Nah, kita bisa hitung 38 dikurang 16 atau 34 dikurang 12. Iya, bagus. Boleh? Ya. Dek, gimana yang lain? Semua bisa, Dek? Paham, Pak. Neneng? Yang paham cuma pahami, yang lain belum paham. Iya, paham, Pak. Oke, kalau Neneng paham, ada berapa frekuensi yang memiliki nilai lebih dari 44,5 tapi kurang dari 68,5?
Dari mana 23? 27 dikurang 4 Atau atau 16 dikurang 46. 16 kurang 46. 16 kurang 46 itu minus itu, Dek. Soalnya gimana tadi, Pak? Apa? Tolong bantu, Soalnya tolong bantu Kumara, tolong bantu saya Kumara, tolong bantu saya Kumara. Frekuensi lebih dari 44,5 tapi kurang dari 68,5. Ya, itu Neneng. Ulangi Kumara, mereka belum paham semua Kumara. Ulangi biar mereka paham. Frekuensi lebih dari 44,5 tetapi kurang dari 68,5. Caranya ada frekuensi lebih dari 44,5 ini kan 27. 27 dikurangi 4 hasilnya 23. Bisa juga dari sini diambil 46 dikurangi 23 hasilnya akan sama. Oke. Ripka Oktavia. Neneng udah bisa Neneng? iya, Pak, bisa, Pak. Nah, jika Neneng udah bisa, ada berapa data lebih dari 28,5 tetapi kurang dari 44,5? Belum bisa berarti. Neneng berapa, Neng? Nggak bisa. Kumara, Ya, Pak. Neneng belum bisa. Berarti kamu yang gagal. Ulangi deh sampai bisa. Untuk menghitung frekuensi dari lebih dari 28,5 kurang dari 44,5 itu caranya ada dua. Yang pertama bisa pakai garis yang biru atau yang merah. Kan lebih dari 28,5 ada 44. Ini dikurangi 27 karena kan satu garis yang tadi kan perayaan 28,5 sama 44,5. 28,5 sama 44,5 ini 28,5 ini frekuensi kumulatif lebih dari 28,5 itu 44 dikurangi dengan 27 itu hasilnya 17. Bisa juga diambil dari garis yang merah 23 dikurang 6 hasilnya juga sama 17. Coba tanya dulu si Neneng apakah dia udah paham atau belum? Takutnya kalau kamu nanya dia udah bisa paham. Kalau kamu nerangin, tadi Bapak nerangin dia belum paham. Coba Kumara. Gimana, Neng? Gimana? Putus. Oh, tadi kan pertanyaannya frekuensi lebih dari 28,5 tapi kurang dari 4,5 gitu kan. Iya. Frekuensi lebih dari 4 kita tuh bisa ngambil dari garis yang biru atau garis yang merah dengan cara dikurangin dari data yang disebutkan tadi 28,4 sama 6 ini salah satu. Kalau mau pakai yang biru aja. Ini kan 44 dikurangi 27 ini kan garis biru dari 44,5 44 dikurang 27 17. Kalau pakai garis yang merah 23 dikurang 6 juga 17. Dek, coba tanya dia udah paham atau belum? Kumara, tanya dulu dia udah paham atau belum? Kayaknya lagi sinyal, Pak. Lagi sinyal. Memang ini ya, waktu mahasiswa disuruh bertanya, alasan sinyal paling gampang. Oke, Kumara, Ya, Pak. Ya, Pak. kamu bebas menentukan. Siapa aja kamu suruh dulu untuk... Dek, tolong dulu ya. Neneng, tolong matikan monitormu. Nah, Kumara, kamu bebas menentukan siapa yang kamu tanya dulu, apakah mereka udah paham atau belum. Ya, Pak.
Kamu yang nunjuk salah satu, siapapun. Bebas. Kamu buat contoh. Eh, ya Pak. Bila Ya, berapa jumlah frekuensi lebih dari 36,5 tapi kurang dari 60,5? dari 36,5 sampai apa tadi? 6,5 sampai 60,5. Hasilnya 22. Caranya dari 22 itu, Iya, bagus. 22 itu bisa dari 38 dikurangi 16 atau dari 34 kurangi 12. Kumara, Pak. ke- Ya, Pak. ketara banget itu pacar kamu. Tadi itu udah dibahas tadi itu. Antara 16 sama 38. Oh ya udah ganti. Ketara banget kamu pilih kasih ini. Enggak, ya udah ganti Pak. Ya, coba kamu ganti. Mentang-mentang dia pacarmu, kamu taruh yang gampang. Enggak Pak. Oke, coba ganti. Julia deh Pak. Oke. Yang lain Julia. Iya. Jumlah data frekuensi lebih dari 20,5 tapi kurang dari 68,5. 46. Ya. Caranya juga 50 dikurang 4. Pintar. Atau? Bisa juga 0 dikurang 46. Gimana Kumara? enggak, itu 6 di 0 kurang 46 dan hasilnya minus. Iya. Berarti Kumara masih belum bisa. Kamu masih belum bisa. Ulangi biar semua paham. Masa dari 0 ke 46 harus 46 dikurang 0. Nah, coba ulangi Kumara biar semua bisa. Kalau mau pakai garis yang biru, diambilnya tuh yang terbesar. Kalau pakai garis yang merah juga ambil angka yang terbesar dikurang angka yang terkecilnya. Jangan dibalik. Kalau dibalik hasilnya minus jadi ya. Contoh kayak tadi 20,5 sampai 68,5. Diambil 50 dikurang 4. Hasilnya 46. Kalau pakai garis yang merah, diambilnya yang terbesar juga. 46 dikurang 0. Bukan 0 dikurang 46. Oke. Satu lagi Kumara, satu lagi. Kamu tanya siapa? Bebas. Fahmi, Pak. Ya, Fahmi, ya. Jumlah data dari frekuensi lebih dari 28,5 tapi kurang dari 52,5. Fahmi jawab dek. 21. Halo? Caranya, Mi. Ya, Mi, masuk caranya. Caranya bisa dari 44 kurang 23 atau 27 dikurang 6. Iya, mantap, bagus, iya, mantap. Ah, berarti Kumara yang berhasil di sini. Oke, Kumara lanjut. Selanjutnya mencari rata-rata. Cara mencari rata-rata itu dari tabel. Tadi kan udah mencari sampai titik tengahnya. Itu mencari rata-rata frekuensi dikali titik tengah ini. Mas. Contohnya 6 dikali 24,5 sama dengan 147. Ini dimasukin sampai kelas ke-7 terus dijumlahkan. Setelah kita dapat jumlahnya, di sini kan jumlahnya 2377. 2377 ini dibagi jumlah data kita, yaitu 50. Dapat hasil 47,54. Jadi, rata-rata dari
semua data ini yaitu 47,54. Oke. Yang lain, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Lanjut. Oke, lanjut deh, lanjut. Cari median. Median berada di data keempat. Untuk mencari kenapa median data keempat yaitu dengan dikali n sama dengan yaitu jumlah data kita dibagi 2. 1 dikali 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, 25 dihitung dari frekuensi ditambah 10 kan sama dengan 16. 16 ditambah 7 2 ditambah 4 23 ditambah 4 sama dengan 27. 27. Nah, berarti di data keempat karena 25 sampai 27 itu kan ada di data keempat. Kelas median itu dengan rumus 1 dikali n ini sama dengan jumlah n 50 dibagi 2 yaitu ada 25. 25 ini nanti kita masukkan ke hitung dari frekuensi. Kelas pertama ada 6. 6 ditambah frekuensi kelas kedua ada 10 itu 16. 16 ditambah 7 23. 23 ditambah 4 sama dengan 27. Nah, tadi kan kita hanya nyari sampai 25. Ya. Jadi yang dipakai itu di kelas keempat karena rentan dari 24 sampai 27 itu ada di kelas keempat. 25 kan ada di antara 24 sampai 27. Iya. Jadi yang dipakai kelas keempat. Lanjut, tepi bawah kelas keempat yaitu 44,5. Dengan rumus TB yaitu 44,5 ditambah 25 dikurang 23 ini yaitu frekuensi sebelum kelas. Nah, frekuensi sebelum kelas yaitu 6 ditambah 10 16. 16 ditambah 7 kan 23. 23, ya. Berarti 25. Jadi 25 dikurang 23. I sama dengan itu intervalnya sama dengan 7. Kumara. Iya, Pak. Bisa dek, mohon maaf, kameramu betulin dulu biar kelihatan kamu yang bicara. Nah, jadi di sini nggak kelihatan kamu yang bicara, dek, cuma wajah yang kelihatan. Iya, bagus. Jadi, jadi mungkin posisi laptopmu, tolong dulu apanya itu biar agak apa dia. Karena di sini kelihatan hanya, mohon maaf ya, hanya separ. Ya, Kumara, ya, bagus ya. Posisi seperti itu, ya. Untuk F yang bawah ini frekuensi kelas. Jadi kan frekuensi kelas keempat yaitu 4. Lanjut 25 dikurang 23 itu 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 dibagi 4 sama dengan 3,5. Lalu TB yaitu 44,5 ditambah 3,5 sama dengan 48. Jadi median dari jumlah data itu yaitu 48. Kumara, dari mana 44,5 dek? Dari tepi bawah keempat. Tepi bawah kelas 4. Dari mediannya di kelas keempat. Iya. Iya, bagus. Tepi bawahnya 4,5. Iya. Terus untuk frekuensinya itu 4. Iya. Intervalnya yaitu 7. Iya. Frekuensi sebelum kelas yaitu ada 6, 10, 7 dijumlah jadi 23. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya, bagus, Kumara. Lanjut ke modus. Frekuensi tertinggi yaitu ada di kelas kelima. Kelas kelima. Kalau untuk mencari modus kita menentukan frekuensi tertinggi. Karena modus kan adalah banyak data yang sering muncul. Modus yaitu 11. Rumusnya itu LI ini juga sama dengan tepi bawah kelas
D1 itu frekuensi kelas dikurang frekuensi sebelumnya. Contohnya, Coba. frekuensi kelas kan 11. Kelas 5 kan 11. Dikurang frekuensi sebelum itu 4. 11 dikurang 4 dengan 7. 7, ya. Itu sama dengan D1. D2 frekuensi kelas dikurang frekuensi yang 11 dikurang 8 itu 3. Itu sama dengan D2. Stop dulu Kemara, tabel dulu Kemara, tabel. Kemara, D1 Kemara, tolong dulu tabel yang tadi, tabel. Udah ya? Tadi Kumara mengatakan, untuk mengetahui modus, kita perhatikan frekuensi yang paling besar. Dalam hal ini 11. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, Kumara, tolong dulu deh, biar, karena ini Bapak rekam ini, wajah kamu cuma separuh kelihatan. Kalau bisa kamu seperti pahami kelihatan. Bisa deh. Jadi wajah Kumara itu di sini kelihatan, mohon maaf, cuma separuh muka. Jadi jika bisa seperti pahami kelihatan gitu. Mungkin posisi laptop mungkin. Pertanyaan Bapak. Seandainya ada 2. Seandainya di kelas ke-6. Ya, sama frekuensi 11, sama. Di kelas ke-6 11. Yang mana Kumara gunakan? Jika misal frekuensi itu sama. yang pertama, Pak. Iya, bagus. Iya, oke, lanjut ya. Jadi untuk semua ya, jika sama frekuensi, ada yang sama, digunakan frekuensi yang duluan ya, dari kelas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Digunakan frekuensi dari kelas yang paling kecil. Di sini kan kelas ke-5 11. Seandainya yang kelas ke-6 juga 11, maka digunakan frekuensi pada kelas yang paling kecil, yaitu kelas ke-5. Karena paling kecil 5 dari 6. Ya, untuk semua ya. Oke, silakan Kumara. Lanjut. D1-nya tadi 7, D2 sampai dengan 3. Lanjut ke rumusnya. Iya. Kita yang kelas kelima, tapi buat kelas kelima itu 52,5. D1-nya sama dengan 7, D2-nya sama dengan 3. I sama, lalu di jumlah 49 dapat 7 dikali 7. 49, 7 tambah 3 sama dengan 10. 49 dibagi 10 sama dengan 4,9. 52,5 ditambah 4,9 sama dengan 57,4. Jadi modus dari kelas tersebut yaitu 57,4. Ya, terus Lanjut ke kuartil. Jika ada tugas kuartil 2, Iya. desil 5, persentil 50. Nah, hasil dari ketiga soal tersebut yaitu sama dengan median, karena jika disederhanakan kan rumus dari kuartil adalah 1 dikali N dibagi 4. Nah, kalau ditanya kuartil 2 berarti 2 dikali N dibagi 4. N kan sama dengan jumlah data. 2 dikali 50 sama dengan 100. 100 4 sama dengan 25. Itu cara nyarinya hampir sama kayak di median. Hasilnya pun akan sama dengan median, karena yang ditanya kuartil kedua. Yaitu cari kelas dulu sama dengan 25. Kuartilnya ada di kelas keempat. 2 dikali N per 4 dikali frekuensi sebelumnya, yaitu 23. Untuk kuartilnya itu data keempat yaitu 25. 25 dikurang 23 dibagi 4 dikali 7. Itu 14. Ini kan 2 dikali 7 14. 14 dibagi 4 sama dengan 3,5. 4,5 tambah 3,5 sama dengan 48. Ini 2 kali N per 4 nih rumus kuartil 2. Tapi kalau misalnya dicari yang kuartil 3 kali N per 4. ya. Kumara, Ya, Pak. sama hasil kuartil kedua yang 48 dengan median. Coba tunjukkan nilai median yang kamu cari tadi. Ya, sama. Ini, Pak, mediannya.
Ya, jadi kuartil kedua itu sama median harus sama itu ya. Itu sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi apakah perhitungan kita benar atau salah. Selagi median dan kuartil kedua tidak sama, berarti ada yang salah dalam perhitungan kita. Oke, Kumara lanjut. Kumara lanjut deh, lanjut. Desil. Ya. Cek ke desil. Desil juga hasilnya sama dengan median. Desil yang ditanya kan desil ke 5. 5 dikali N yang itu jumlah data dibagi 10. 5 kali 50 sama dengan 250 dibagi 10. Sama dengan 25. Perhitungannya pun sama kayak Kumara stop. Kumara stop. Kumara stop. ya, Pak. Kumara bebas bertanya sama siapa. Apa arti angka 25 itu? 250 dibagi 10. 250 dibagi 10. Apa arti angka 25? Kumara yang bertanya sama siapapun. Bebas. Ke Neneng aja, Pak. Ya. Neneng? Iya, Pak. Ya, Kumara silakan. Dari mana dapat hasil 25 ini kan, Pak? Bukan. Arti angka 25. Arti angka 25. Oh, arti angka 25 ini Ya. apa? Untuk apa angka Desil. 25 ini? Untuk itu mencari 5. Jadi angka 25 ini untuk menentukan kelas dari desil kelima. Sebelum Iya. kita masuk ke sini kita cari kelas di kelas yang mana dulu. Iya, bagus. Rumus dasarnya itu sebenarnya 1 dikali N per 50 karena desil 5 jadi satunya diganti 5 kali N per 10. Hasilnya juga sama kayak median. Kalau misalnya ditanya desil 2 hasilnya beda lagi karena kelasnya beda. Iya, bagus Kumara. Ya. Iya, Kumara, mantap. Jadi persentil 50. Persentil 50 juga berada data keempat karena 50 dikali N sama dengan 50 dibagi 100. Yaitu hasilnya kan 2500 dibagi 100 sama dengan 5. Hasilnya perhitungannya juga sama kayak median kuartil ke 2 5 8. Lanjut perhitungan simpangan baku. Ya, Kumara lanjut ya. Nah, kita juga udah nyari tentang rata-ratanya. Rata-rata tadi kan 47,54. 47,54 itu kan didapat dari 2.307 dibagi 50. Lanjut, karena kita udah dapat rata-ratanya ke perhitungan titik tengah dikurang rata-rata kuadrat. Yaitu 24,5 dikurang 47,54 dikuadratkan. Hasilnya segini 530,84. Ini dihitung sampai kelas ke-7. Tolong dulu apa? Haikal, tolong. Tolong dulu. Yang kamera, yang lain tolong hidupi kamera. Muhammad Fadli, Patadika, Haikal, Albira, semua kamera. Haris, ya, Julia ya. Papta, Haris, kamera. Muhammad Fadli, nggak ada dia ya. Muhammad Fadli, nggak ada dia. Kayaknya sinyal, Pak. Sinyal ya. Pap Tadika. Tunggu. Muhammad Fadli kameranya nggak ada. Oke. Tunggu deh ya, tunggu ya. Oke, lanjut apa? Lanjut Kumara. Coba. Ini dihitung sampai ke-7. M2 sama dengan titik tengah yang ini. Ini hasilnya dikurang rata-rata kelas 47,54 lalu dikuadratkan.
ini hasil ini lalu kali dengan frekuensi 6 dikali 530,84 sama dengan 3185. Ini juga dihitung sampai kelas ke-7 dan dijumlahkan semua data ini. Dapat hasil 11.472,3. Nah, dari data ini baru kita bisa menghitung simpangan baku dengan rumus akar sigma dari frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata dikuadrat per n jumlah data, yaitu 50. Nah, tadi kan kita udah hitung sigma dari frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata kuadrat, yaitu 11.472,93 dibagi 50. Nah, 11.447,93 dibagi 50 yaitu 229,45. Akar dari 229,45 yaitu 15,14. Nah, stop dulu ya. Untuk semua. Apa arti simpangan baku atau arti standar deviasi 15,14? Tolong Anda ingat dulu waktu Bapak kemarin buat contoh ada 3 kelas. Kelas A, kelas B, kelas T. Masing-masing nilai rata-rata 10. Setelah data dibuka, ternyata yang lebih pintar itu kelas T. Karena kelas T itu memiliki simpangan baku 0. Kelas B itu simpangan bakunya 1. Kelas A simpangan baku atau standar deviasi 9. Nah, pertanyaan saya, apa arti 15,14 ini? Simpangan baku sama dengan 15,14. Kembali dulu kepada konsep contoh kemarin yang saya buat itu, dek. Ada 3 kelas, kelas A, kelas B, sama kelas T. Di antara ketiga kelas itu, kelas yang paling pintar itu adalah kelas T. Karena apa? Simpangan bakunya 0. Sementara simpangan baku kelas B sebesar 1. Simpangan baku kelas A sebesar 9. Apa arti angka 0, arti angka 1, arti angka 9 pada contoh standar deviasi kemarin? Sama itu dengan apa arti angka 15,14 dari standar deviasi untuk data yang dikelompokkan ini. Siapa bisa menjawab? Atau coba dulu buka catatan Anda kemarin tentang kelas A, kelas B, sama kelas T. Coba buka buku kemarin Anda, apa arti simpangan baku 15,14 ini? Ya, Kumara bisa. Coba. Pengukuran penyebaran dari data tersebut, Pak. Kurang lengkap, dikit lagi. Kurang lengkap. Bagaimana data-data tersebut tersebar kayak rentan. Dari contoh Bapak itu kan Ya. ada 3 orang, rentan dari orang pertama, kedua, ketiga itu ada 9, Ya. 1 dan 0. 9, 1 dan 0 itu disebut simpangan bakunya. Ya. Dari contoh itu, apa arti 15,14 ini? Kalau memang gitu, deh. Di data ini. Hubungkan dengan contoh kemarin. Tadi Kumara sudah benar, tapi masih kurang. Kurang lengkap. Oke. Dari contoh kemarin, selisih masing-masing pengamatan terhadap rata-rata 0 untuk kelas T, 1 untuk kelas B, 9 untuk kelas A. Itu arti simpangan baku di kelas A itu 9, artinya selisih masing-masing pengamatan terhadap rata-rata adalah 9. Simpangan baku sebesar 1 di kelas B, selisih masing-masing pengamatan terhadap rata-rata sama dengan 1. Arti 15,14 ini, selisih
dari masing-masing kelas terhadap rata-rata sebesar 15,14. Itu arti 15,14 ini. Semua bisa paham ini, Dek? Halo? Halo? Nggak kedengaran. Ya, Pak. Kalian itulah arti angka 15,14 selisih masing-masing kelas, ya. Karena di sini sudah kelas pertama, kelas kedua. Selisih masing-masing kelas terhadap rata-rata sekitar 15,14. Ya. Nah, kendati pun itu tidak pas, tapi inilah pendekatan yang terbaik. Itulah kelemahan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Data itu kurang akurat. Ya, tapi lebih gampang data itu disusun, kendati pun hasil kurang akurat dibandingkan dengan data yang belum dikelompokkan. Oke, lanjut, Kumara. Lanjut. Ya. Nah, Iya, lanjut, Kumara. Kumara, coba dihitung dari kelas pertama sampai kelas 7. Lalu Kumara. frekuensi. Kumara. Tadi suara nggak kedengaran. Coba lagi, Dek. Suara kurang kedengaran tadi, Dek. Coba lagi. Mencari kemencengan itu dengan cara alfa 3, yaitu dengan cara hampir sama dengan mencari simpangan baku, hanya berbeda di pangkatnya. Kalau simpangan baku tadi kuadrat, kalau di sini pangkat 3, yaitu dengan cara titik tengah, yaitu 24,5 dikurang rata-rata, tadi rata-rata 47,54, setelah dikurang kita pangkatkan 3 dengan, yaitu hasilnya 12.200. Setelah kita dapat hasilnya dikali dengan frekuensinya, frekuensi masing-masing kelasnya 6, 10. Yang contoh kelas pertama itu 6 dikali 12.230,6, itu hasilnya 73.383,5. Kelas kedua ada minus dikali minus 3.402,07, hasilnya minus 34.020,7. Lalu setelah kita melakukan hasilnya, ini dijumlahkan, yaitu hasil akhirnya minus 702,87. Oke. Itu bisa kita masukkan ke rumus itu per n ini jumlah data, sigma fi frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata pangkat 3. Jadi kan kita sudah sigma frekuensi ini, yaitu hasilnya minus 702,874. Itu langsung lanjut ke di per simpangan baku pangkat 3. Tadi simpangan bakunya kan 15,14. Nah, lanjut 1/50 dikali minus 702,874 per 15,14 pangkat 3. 1/50 dikali minus 702,874, yaitu hasilnya minus 14,05. Dibagi 15,14 pangkat 3, yaitu 3470,4. Hasil akhirnya itu minus 0,04. Jadi kemencengan dari data ini disebut kemenceng moderat karena lebih dari 0,5 tapi kurang dari 0,5, yaitu minus 0,004. Oke, Kumara. Apa arti menceng moderat? Bagaimana bentuk kurvanya? Bentar, Pak. Menceng kurvanya dari kiri kanannya itu sama. Oh, iya. Enggak bisa kamu tampilkan di sini ya?
Oke, jadi kalau dia moderat ya, itu luas di sebelah kiri sama kanan itu ya sama ya, simetris. Beda dengan menceng sebelah kiri atau menceng sebelah kanan. Yang kiri sama kanan itu berbeda luasnya. Oke, lanjut Kumara. Lanjut menghitung keruncingan. Keruncingan juga bersama, hanya beda di pangkat, itu menggunakan pangkat 4. Ini langsung aja karena tanggalnya mepet, jadi 6 dikali 24,5 dikurang 47,4 di pangkat 4. Stop dulu, stop. Yaitu, Kumara stop dulu ya. ya Pak, Neneng. Enggak, dia puspita. Dari mana 47,54? Tunjukkan dulu kursormu, Kumara. Kursor. 47,54. Ya. Dari mana itu, Neneng? Di Puspita. Dari rata-rata. Di Puspita dari mana? Dari rata-rata. Rata-rata kelas. Ya. Gimana Kumara? Kata dia rata-rata kelas. Gimana Kumara? benar Pak. 47,54 itu dari rata-rata kelas itu. Rata-rata jumlah data. Dari 47,54 itu kata Dila Puspita dari rata-rata kelas pertama. Kan? Apakah itu benar atau salah? 47,54 itu rata-rata dari seluruh data. Iya. Oke. Dila Puspita, dari mana 24,5? 24,5 itu? Iya. 24,5 itu dari mean kelas pertama. Bagus ya. Bagus Puspita. Oke. Kemudian Kumara, tolong dulu kursormu bawa dulu ke kelas kelima. Kelas kelima, ya. Baru paling ujung. 56,5. Ya. Di Rian di Tahendong. Iya, Pak. Dari mana nih? 56,5. 56,5. Yang mana, Pak? Tunjukkan dulu apa, Kumara. Mana sih? Oh, itu 56,5. Oh ya. Itu 56 itu mean Pak. Iya, min dari mana, Dek? Min dari kelas berapa? Dari Mian yang Mian kelas 5. Mian itu dapatnya dari mana? Cara menghitung Mian. Cara menghitung Mian itu. Riandi, Cara menghitungnya iya. itu nilainya itu yang nilai bawah sama atasnya ditambah terus dibagi 2. Nilai yang mana, Dek? Untuk lebih jelasnya, langsung buat angkanya. Dek. Yang di kelas 5 itu yang nilai 53 tambah 60 dibagi 2. Oke, bagus. Ya, mantap. Ya, oke, Kumara lanjut. Nah, setelah kita dapatkan di jumlah hasilnya itu 4.504.948. Lanjut ke rumusnya. Rumusnya hampir sama kayak rumus mencari kemencengan, hanya beda di pangkatnya. Ini maksudnya pangkat 4, bukan dikali 4 ya. 1/n sigma dari frekuensi dikali di tengah dikurang rata-rata pangkat 4. Tadi sudah kita cari, yaitu 4.504.948. Itu dibagi simpangan baku pangkat 4. Simpangan baku tadi 15,14. 1/50 dikali 4.504.948 yaitu
90.098,96 dibagi 52.541,625. Hasilnya itu 1,71. Berarti ini kurang dari 3, yaitu bentuknya platykurti. Oke. Apa pengertian bentuk kurva itu platykurtik, Kumara? Platykurti itu bentuk keruncingannya itu kemarin ada platykurtik, ada mesokurtik, ada leptokurtik, ya. Di antara ketiga kurva, leptokurtik, mesokurtik, platykurtik, mana yang paling runcing? coba Apa? Mana yang paling runcing? lepto. Yang paling runcing itu leptokurtik. Nah, sementara kemarin itu bentuk kurvanya ini platykurtik. Berarti dia agak mendatar dia kan? Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaan. Apa perbedaan kurva yang leptokurtik sama platykurtik? Tadi udah dikatakan leptokurtik itu sangat runcing. Ya. Sementara platykurtik itu bentuk poligonnya itu lebih mendatar. Apa perbedaan atau interpolasi dari bentuk data poligonnya yang leptokurtik dengan platykurtik? Apa perbedaannya itu? Nah, saya mau perhatikan. Jika dia leptokurtik, ya berarti bentuk rupanya itu agak runcing kan? Agak Kalau runcing. yang leptokurtik A-nya lebih besar dari 3. Kalau yang platykurtik A-nya lebih kecil dari 3, Pak. Ah, itu Riyandi kriterianya ya, kriterianya itu. Jadi di sini sudah dapat bahwa alfa 4 itu 1,71 berarti lebih kecil dari 3, berarti platykurtik. Pertanyaan saya, apa arti platykurtik ini? Itu Riyandi. Apa arti platykurtik ini? Ada yang bisa? Datanya lebih tersebar, Pak. Kalau leptokurti datanya lebih terpusat. Bagus. Bagus Kumara, ya. Jika leptokurtik, datanya lebih terpusat di tengah-tengah, ya. Namanya dia agak runcing gitu ya, agak runcing. Berarti data itu terpusat di tengah-tengah. Tapi jika dia platykurtik, datanya tersebar baik di ujung kiri, di ujung kanan ataupun di tengah-tengah, ya. Jadi, saya nggak bisa ya. Oke. Jadi jika dia leptokurtik, data itu misal ya, nilai matematik rata-rata 7. Ya, nilai matematik rata-rata 7. Jika dia leptokurtik, maka nilai mahasiswa itu kebanyakan berkumpul, kebanyakan ya memiliki nilai antara dekat dengan 7. Misal 6, 8, 6, 8, ya. Jadi datanya itu sangat dekat dengan nilai rata-rata. Tapi jika dia platykurtik, jika nilai matematika itu 7 rata-rata ya, ada yang nilai 1, ada yang nilai 10, jadi tersebar dari ujung kiri sampai ujung kanan. Itulah untuk memahami kurva platykurtik sama leptokurtik. Oke, Kumara, lanjut. Habis ya? Udah habis? Udah habis, Pak. Oke, nah tolong perhatikan. Jadi, Kumara terima kasih ya. Tolong kita berikan dulu aplaus sama Kumara dulu semua. Tolong kita berikan dulu aplaus sama Kumara. Ya. Jadi, tolong dulu kembalikan dulu sama saya dulu apa jadi. Kembalikan dulu apa jadi ya. Hostnya. Udah, Pak. Hostnya udah. Udah, oke. Nah, sekarang. Jadi, saya anggap Kumara ini sudah mewakili ini semua. Ya.
Itulah sebagai review dari materi pertama sampai dengan materi yang terakhir ya. Terakhir. Nah, jadi sekali lagi Kumara, terima kasih ya. Kamu sudah mantap. Sudah mantap. Tidak sia-sia orang tua buat kuliah kamu di MH Tamrin dari Bali ke Jakarta. Enggak sia-sia. Ternyata kamu luar biasa. Pertahankan deh ya. Pertahankan. Ya Kumara ya. Nah, pertahankan. Oke. Siapa yang bersedia lagi untuk tampil? Setelah Kumara, siapa yang bersedia lagi? Tanpa Bapak Hunjuk.